Dahulu kala, ada seorang dewi pulau bernama Tefiti. Ia memiliki sebuah jantung Heart of Tefiti, batu hijau kecil yang menyimpan kekuatan untuk menciptakan kehidupan. Dengan kekuatan itu, tumbuhan, hewan, dan pulau-pulau dapat berkembang. Namun, ada manusia dan makhluk yang menginginkan kekuatan tersebut. Salah satunya adalah Maui, seorang demigod yang ingin memberikan kemampuan untuk menciptakan kehidupan kepada manusia nih, agar ia dihormati. Makanya ia mencuri jantung Tefiti. Lalu muncullah Moana nih, putri kepala suku dari Pulau Motunui. Dia sedang mendengarkan kisah tentang Maui ini yang diceritakan sama sang nenek. Ayahnya datang ke sana untuk menjemput putrinya. Dia mengatakan kepada semua anak di sana kalau Pulau Motunui adalah tempat yang sangat aman, jauh dari bahaya. Terlihat di sini ada seekor ayam yang bernama Hei Hei. Tidak sengaja membuka banyak lukisan yang awalnya tertutup karena Hei Hei lukisan tersebut menjadi terbuka. Terlihat di lukisan tersebut terdapat banyak monster seram nih dan membuat banyak anak ketakutan karena monster tersebut. Sementara itu Moana kecil, dia justru tertarik dengan lautan nih. Dia mendatangi pantai dan melihat ada seekor penyu yang ingin pergi ke lautan. Hatinya yang baik dan polos itu membuatnya terpilih oleh lautan untuk mengembalikan jantung Tefiti nih kepada Tefiti. Ayahnya kemudian menjemputnya kembali dan menyuruh Moana untuk jangan pernah pergi melewati terumbu karang karena di sana berbahaya. Kita juga diperlihatkan kehidupan masyarakat Pulau Motunui yang hidup damai dan sejahtera karena sumber daya alam yang melimpah. Sampai akhirnya Moana tumbuh dewasa nih. Dia dekat sekali dengan neneknya dan sedang berbincang bersama neneknya di pinggir pantai. Moana kemudian melihat Kano yang sedang bersandar di pinggir pantai. Tampaknya dia ingin pergi ke lautan nih, namun sang ayah tidak mengizinkannya. Singkat cerita, sore harinya ayahnya pergi membawanya ke atas bukit dan menunjukkan sebuah tumpukan batu-batu atau penanda para kepala suku terdahulu. Setiap kali seorang kepala suku memimpin Motunui, ia akan meletakkan satu batu di puncak bukit. Lama-kelamaan batu-batu itu menjadi simbol sejarah dan kepemimpinan Pulau Motunui. Ayahnya sengaja membawanya ke sana karena ayahnya ingin Moana mengetahui nih kalau suatu hari nanti Moana akan menjadi kepala suku berikutnya. Moana di situ kemudian melanjutkan kegiatannya sehari-hari nih dengan banyak belajar dan membantu penduduk pulau untuk mempersiapkan dirinya sebelum menjadi kepala suku. Sampai akhirnya penduduk pulau mulai resah karena kelapa-kelapa mereka membusuk, apalagi hasil tangkapan ikan juga tidak ada. Hal ini dikhawatirkan akan terus terjadi untuk jangka panjang. Para penduduk mulai resah dan ketakutan dengan sumber makanan yang mulai menipis. Moana kemudian menyarankan mereka harus mencoba untuk menangkap ikan lebih jauh, yang artinya harus melewati terumbu karang. Barangkali di lautan yang jauh tersebut mereka bisa mendapatkan lebih banyak ikan dan pulau untuk dijadikan sumber makanan mereka. Namun sayangnya ide tersebut ditolak sama sang ayah. Sekeras apapun Moana berusaha untuk meyakinkan ayahnya, dia tidak pernah mengizinkan Moana untuk pergi ke sana. Sore harinya Moana sedang berbicara dengan ibunya berdua nih. Ibunya bercerita kalau ayahnya dulu sama seperti Moana yang penasaran dengan dunia luar. Ayahnya nekat untuk mencoba berlayar dan mencari tahu dunia di balik terumbu karang tersebut. Namun yang ia dapatkan hanyalah badai yang menyerang dirinya dan kapalnya. Makanya ayahnya melarang Moana untuk pergi ke sana karena dia tidak mau kalau putrinya berada dalam bahaya. Dia hanya ingin menjaga Moana dengan baik. Tapi Moana berbeda nih. Setelah mendengar hal itu, dia justru semakin penasaran dan ingin mengetahui dunia luar. Makanya dia mencoba untuk berlayar ke balik terumbu karang itu. Namun sayangnya dia tidak berhasil melewati terumbu karang tersebut. Dia akhirnya mengerti kenapa ayahnya melarangnya untuk pergi ke sana karena sangat berbahaya. Neneknya yang melihat Moana ingin menyerah dengan mimpinya, dia kemudian membawa Moana ke sebuah goa yang di dalamnya ada banyak kapal di sana. Moana kemudian memainkan drumnya dan melihat masa lalu dari nenek moyang mereka, kalau ternyata mereka adalah seorang pelaut.
Di situ neneknya menjelaskan nih, kalau dahulunya nenek moyang mereka adalah penjelajah dan pelaut yang pergi dari satu pulau ke pulau lainnya. Mereka yang sudah mendapatkan satu pulau akan mengirimkan beberapa orang untuk menjelajahi lautan lagi nih dan mencari pulau yang baru. Namun sayangnya tradisi itu mulai berhenti nih saat jantung Tefiti dicuri. Kegelapan mulai merajalela, laut menjadi semakin berbahaya. Munculnya monster-monster dan banyak pelaut yang tidak kembali. Makanya kapal-kapal tersebut disembunyikan karena banyak penduduk mulai takut dengan laut dan mereka memutuskan untuk hidup dan bertahan di Motunui. Neneknya juga menjelaskan nih kalau laut telah memilih Moana untuk mengembalikan jantung Tefiti yang hilang kepada Tefiti. Dari situlah Moana menyadari nih kalau takdirnya bukan hanya menjadi kepala suku saja, namun juga menghidupkan kembali warisan bangsanya sebagai pelaut dan penjelajah. Dia kemudian pergi menemui ayahnya untuk mengatakan kalau dia mau pergi ke lautan nih, karena dengan cara tersebut mereka bisa menyelamatkan penduduk pulau. Ayahnya terus bersikeras untuk melarang Moana pergi karena lautan di balik terumbu karang merupakan tempat yang berbahaya. Tidak lama kemudian muncullah kabar kalau neneknya jatuh sakit. Di situ neneknya Moana menyuruh Moana untuk segera pergi meninggalkan pulau. Dia mau Moana pergi mencari Maui dan mengembalikan Tefiti ke pulau Tefiti bersama Maui itu, karena hanya Maui lah yang tahu tempatnya. Yang pada akhirnya Moana memutuskan untuk pergi nih dengan membawa perbekalan yang sederhana dan membawa restu izin dari sang ibu. Moana akhirnya mencoba nih untuk berlayar lagi. Yang mana pada akhirnya Moana berhasil melewati badai tersebut. Dia lagi berusaha latihan untuk bisa membawa Maui pergi bersamanya untuk mengembalikan Tefiti. Namun ia justru menemukan ayam miliknya nih yang tidak sengaja ikut juga bersamanya. Dia bersembunyi di bawah kanonya. Dalam perjalanan itu Moana yang tidak tahu arah dan hanya mengandalkan angin dan lautan, dia tetap percaya kalau lautan akan membawanya bertemu dengan Maui. Dia kesal dengan lautan. Dia berpikir kalau laut akan membantunya untuk bertemu dengan Maui nih. Namun justru sebaliknya, laut membuatnya terdampar di pulau antah berantah. Bukan hanya itu saja, kapalnya juga terdampar. Dia kesal banget sama laut nih. Namun dia kemudian menemukan ukiran-ukiran di sebuah batu yang menunjukkan keberadaan Maui. Yang pada akhirnya dia berhasil bertemu dengan Maui nih. Di sini dia langsung menyuruh Maui untuk pergi bersamanya dan mengembalikan jantung Tefiti ke pulau Tefiti. Namun sayangnya Maui tidak mau. Dia kelihatan ogah nih dan tidak sudi buat balikin batu tersebut. Dia lebih senang karena pada akhirnya bisa bebas dari pulau ini daripada harus balikin jantung Tefitinya. Yang mana ternyata Maui ini sudah terjebak di pulau tersebut selama ribuan tahun. Jadi kedatangan Moana ke sana justru membawa kebahagiaan baginya karena pada akhirnya dia bisa keluar dari pulau itu. Breathe it in. I know the sun, the sky. So what can I say? Well, anyway, let's Sayangnya Moana justru dijebak sama Maui nih. Dia justru dikurung di sebuah gua batu yang di dalamnya ada patung Maui sendiri. Sementara Maui justru mengambil kesempatan tersebut untuk pergi dan mencuri kano miliknya Moana, sekalian sama ayam gratisnya. Beruntungnya Moana berhasil kabur dari goa tersebut dan langsung pergi menyusul Maui, namun dia terlambat karena Maui sudah pergi lebih dulu. Maui kaget melihat Moana yang berdiri di depannya lagi. Dia kemudian mengusir Moana lagi nih. Namun lucunya Moana balik lagi karena lautan ingin Maui pergi dengan Moana. Maui sangat kesal nih. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi saja dari kapal. Namun justru laut membawanya kembali lagi ke kapal. Sekeras apapun Maui berusaha. Karena sudah terjebak berdua di kapal itu, mereka akhirnya berdebat. Mengingat mereka dua orang yang belum kenal satu sama lainnya. Namun tiba-tiba ada serangan panah ke kapal mereka. Ternyata mereka adalah pasukan Kakamora, pasukan batok kelapa yang senang banget ngebajak kapal laut lain, dan mereka ingin mencuri Tefitinya dari Moana.
Namun sialnya Tefiti tersebut berhasil direbut sama Kakamora. Di situ Moana ingin Maui membantunya untuk mendapatkan kembali Tefiti itu. Namun sayangnya Maui tidak tertarik. Dia justru membawa kapalnya pergi dan berbelok arah, yang pada akhirnya membuat Moana kesal banget nih sama Maui. Moana akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Dia masuk ke kapalnya Kakamora dan berusaha mencuri kembali Tefitinya dari mereka. Yang tidak disangka, dia berhasil mendapatkan kembali Tefitinya nih. Dia bersama Maui kembali melanjutkan perjalanan mereka bersama Heihei juga. Di tengah perjalanan itu Maui menjelaskan alasannya kalau dia tidak mau pergi untuk mengembalikan Tefiti karena terlalu sulit buatnya untuk mengalahkan Tekka. Kalau mereka mau mengembalikan Tefiti, mereka harus mengalahkan Tekka juga. Sementara ia pernah kalah sama Tekka dan kail sakti miliknya justru menghilang. Yang mana dia harus mendapatkan kail sakti itu nih kalau mereka mau melawan Tekka, karena dengan begitu mereka bisa mengembalikan Tefiti. Pada akhirnya Moana setuju untuk membantu Maui nih buat menemukan kail saktinya dulu. Namun di perjalanan ini Maui masih ogah nih buat mengajari Moana cara untuk berlayar. Sampai akhirnya laut membuat Maui tidak bisa bergerak karena menusuknya dengan anak panah dari pasukan Kakamora tadi. Alhasil dengan terpaksa si Maui harus mengajari Moana caranya untuk berlayar agar mereka terus bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka akhirnya sampai nih di Lalotai, yaitu tempatnya para monster di bawah laut. Kail sakti punya Maui dipegang sama Tamatoa. Setelah Maui dikalahkan oleh Tekka 1000 tahun sebelumnya, kailnya jatuh dan akhirnya menjadi bagian dari koleksi harta Tamatoa di Lalotai. Di sini Maui awalnya mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia menyuruh Moana untuk menunggu saja. Namun Moana menjelaskan kalau dia bisa membantu Maui. Yang pada akhirnya Maui menjadikan Moana sebagai umpannya karena si Tamatoa ini suka banget sama harta dan emas. Yang mana Moana ini dipasangkan pakaian yang kelap-kelip. Shell head, shell body of monster. Tamatoa akhirnya berhasil muncul nih. Di situ Maui langsung bergerak, sementara si Moana berusaha untuk mengalihkan perhatiannya si Tamatoa. Music. Now I know I can be on the surface. Kail saktinya Maui itu tertancap di punggungnya si Tamatoa dan beruntungnya Maui berhasil mendapatkan kail sakti itu. Tapi sayangnya Maui masih belum bisa menggunakannya karena sudah lama banget nih dia tidak memakai kail sakti itu lagi. Dia jadi lupa cara untuk menggunakannya lagi. Alhasilnya dia menjadi bahan mainan buat si Tamatoa nih. Tapi beruntungnya Moana mengalihkan perhatiannya Tamatoa dengan menggunakan Tefiti yang palsu. She's covered it in bioluminescent. Mereka pun berhasil kabur dari Lalotai. Di sini Maui berterima kasih sama Moana karena sudah membantunya mendapatkan kailnya kembali. Namun dia juga masih belum menyadari nih kalau wujudnya lagi berubah ke wujud hiu martil. Memang terlihat di sini kalau Maui masih butuh waktu untuk beradaptasi lagi dengan kailnya tersebut. Singkat cerita, di perjalanan ini kita akhirnya mengetahui asal usulnya Maui nih. Dulunya Maui ini merupakan seorang anak yang dibuang di lautan dan ditemukan sama dewa. Dia dirawat sama dewa dan diberikan sebuah kail sakti. Dia kembali ke manusia dan dipuja sama manusia nih. Maui sayang dengan manusia, makanya dia mencuri Tefiti yang tujuannya untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Namun sayangnya dia tidak tahu resikonya. Hilangnya jantung Tefiti membuat semua sendi kehidupan mati. Di situ Moana menyuruh Maui untuk jangan terjebak dengan masa lalu, yang sekarang adalah kesempatan bagi Maui untuk memperbaiki kesalahannya. Yang pada akhirnya Maui mau nih dan bersemangat kembali. Dia kemudian mulai belajar lagi cara untuk mengendalikan kail saktinya. Sementara di sisi yang lain ayahnya Moana lagi menunggu kedatangan anaknya itu. Terlihat juga kalau makanan di Pulau Motunui sudah mulai layu. Pada akhirnya mereka tiba di Tekka. Di situ Moana langsung memberikan Tefitinya kepada Maui dan memberi semangat kepada Maui untuk mengembalikan Tefiti ke tempatnya. Namun sayangnya Maui gagal di percobaan pertama. Dia ingin kembali tapi Moana tetap nekat dan berusaha untuk mencari jalan buat Maui bisa masuk melewati Tekka.
Sialnya mereka justru gagal dan membuat kailnya mulai rusak nih. Dia jadi kesal sama Moana karena Moana kailnya jadi rusak dan tidak bisa diperbaiki sama manusia. Mengingat kail tersebut adalah buatan dewa, jadi harus dewa juga yang memperbaikinya. Maui kemudian memutuskan untuk pergi dan menyerah. Moana yang sendirian di lautan, dia merasa sedih dan marah. Dia juga bertanya-tanya kenapa lautan memilih dirinya kalau pada akhirnya dia gagal. Yang mana disitulah roh neneknya datang untuk menghibur Moana yang sedih. Ia mengingatkan Moana bahwa jati dirinya bukan ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan, melainkan oleh siapa dirinya dan warisan leluhurnya. Neneknya juga mengingatkan bahwa Moana adalah putri kepala suku, keturunan para pelaut yang hebat. Setelah itu Moana merenungkan kembali semua perjalanan hidupnya nih dan akhirnya menyadari kalau dia adalah Moana. Dia kemudian mengambil kembali Te-Fiti-nya dan memperbaiki perahunya untuk berlayar kembali dan menghadapi Tekka. Di situ Moana berhasil melewati Tekka dan disitulah Maui muncul kembali karena dia melihat keberaniannya Moana, makanya dia berniat untuk membantunya. Di situ Moana langsung pergi menuju Te-Fiti selagi Maui berusaha untuk mengalihkan perhatiannya Tekka. Namun sayangnya saat Moana tiba di Te-Fiti, dia justru melihat kalau Te-Fiti tidak ada di sana. Di situ Moana bingung nih. Dia kemudian melihat Tekka dan melihat simbol di jantungnya Tekka memiliki kesamaan dengan simbol Te-Fiti, yang artinya Tekka adalah Te-Fiti itu sendiri. Setelah jantung Te-Fiti diambil, Te-Fiti berubah menjadi kehancuran dan Tekka merupakan lambang dari kehancuran itu sendiri. Tekka kemudian pergi mendekat ke Moana setelah dia diberikan jalan sama lautan untuk mendekat ke Moana. Di sini Tekka kemudian berubah menjadi Te-Fiti dan alam kembali subur lagi nih setelah jantung Te-Fiti kembali ke tempat asalnya. Di situ Maui langsung mengakui kesalahannya. Dia meminta maaf sama Te-Fiti kalau dia salah dan menyesal karena telah mencuri Te-Fiti dan menyebabkan kehancuran dan ketidakseimbangan pada dunia. Te-Fiti melihat ketulusan hatinya Maui ini. Dia kemudian memberikan kail yang baru sebagai ganti kailnya yang sudah rusak saat melawan Tekka sebelumnya. Setelah itu Te-Fiti kembali tertidur dan menjadi pulau yang membawa kesuburan bagi alam. Disitulah Maui sama Moana juga berpisah. Moana kemudian tiba lagi nih ke pulaunya dan membawa kabar baik bagi mereka semua. Kedatangannya juga disambut meriah dengan penduduk pulau. Setelah itu penduduk Motunui mengadakan upacara pelantikan untuk kepala suku yang baru nih, yaitu Moana. Moana bukan hanya menjadi kepala suku, namun juga menjadi pemimpin yang membuka kembali jalan bagi penduduknya untuk menjelajahi lautan seperti leluhur mereka dahulu. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.